Oke, ya. Jadi gelombang literasi biblika kali ini kami mengambil tema Alkitab dan yang lain. Ada beberapa teman yang sudah mempersiapkan diri. Jadi yang lain ini apa ya, kalau dia dilepaskan dari konteksnya jadi sangat sangat membingungkan. Maksudnya apa yang lain ini? Kalau orang-orang yang sudah paham teorinya kayak Paleo, kayak Gary, ya itu sudah mengerti, oh yang lain ini dia merujuk ke the other. Asik. Kalau dalam istilah keren agak Jawa itu yang lian, asik. Pokoknya sesuatu Bang yang Lian. yang ya itu yang berbeda dengan kita dalam arti yang sangat luas. Saya kira begitu. Ombak itu tujuannya meluaskan makna itu sampai tak terbatas. Seperti ombak, dia tidak terikat pada satu konteks tertentu, dia bisa pindah-pindah ke konteks yang lain. Asik. Ya, ada beberapa teman yang sudah mempersiapkan diri. Mungkin saya mau perkenalkan sedikit soal ombak. Ada yang sudah tahu mungkin ya. Jadi ombak ini kami perkumpulan yang diinisiasi pertama-tama oleh Pak Leo. Lalu dia mengajak kami untuk bikin kelompok diskusi untuk membicarakan tentang perkembangan keilmuan biblika. Jadi kami memahami biblika itu dalam arti yang sangat luas, seluas samudra. Jadi orang bisa bicara biblika dari teksnya, dari penafsirannya, dari kompleksitas teori-teori yang mengitari itu. Jadi kami memahaminya dengan sangat luas. Sudah ini ke berapa ya? Ke 13 kalau saya tidak salah. Jadi kami sudah melakukan diskusi beberapa kali dengan beberapa model seperti yang kita alami sekarang ini, yaitu gelombang literasi biblika. Selain itu kami punya diskusi tematik di mana kami mengundang beberapa orang yang pernah melakukan penelitian terkait ilmu biblika untuk kami share di dalam diskusi ini. Lalu ada juga diskusi buku di mana kami memilih satu buku lalu kemudian dibedah begitu. Kira-kira itu tema-tema atau ya semacam jenis-jenis diskusi yang kami rinti selama ini. Kami punya beberapa media sosial, ada YouTube. Jadi yang belum follow YouTube Ombak silakan follow. Kalau bentar saya buka dulu ya. Oke, ya saya coba share ya. Ya, jadi ini YouTube Ombak, wajib di-follow oleh semua penggemar ombak, termasuk para navigator. Saya kira masih ada navigator yang belum follow, saya curiga ini. Ya, di-follow. Sebagian besar video-video yang ada di sini itu hasil diskusi. Jadi ada beberapa diskusi yang tidak kami posting karena permintaan dari pembicara. Tidak akan posting sama sekali. Ada juga yang meminta supaya posting setelah publikasi jurnalnya terbit. Dan itu sudah kami atur dan atur sedemikian rupa, mungkin tahun depan atau 2 tahun depan baru publish. Tapi yang penasaran bagaimana sebenarnya ombak ini, ya lihat diskusinya bagaimana. Ya, selain itu kami punya Facebook. Nah, Facebook itu yang belum follow silakan follow, search saja Omongan Biblika Kekinian. Nah, para navigator yang sudah hadir saat ini ada Hana, ada Pak Leo, ada Gary, ada Levi, dan saya gitu. Semua masing-masing kami punya media sosial, terutama Pak Leo, jadi wajib follow. Mantap. Oke, ya. Tanpa berlama lagi, silakan siapa yang mau mulai duluan bercerita. Kalau saya penasaran dari tadi ini, sebenarnya saya mau dengar Gary bercerita dulu. Soalnya Gary kayaknya sudah siap sekali soal dia mau cerita apa, buku yang dia baca. Jadi untuk kesempatan ini, saya beri kesempatan pertama-tama untuk Gary mulai bercerita. Nanti ada teman-teman lain yang akan bercerita mengenai buku yang dibacanya. Silakan.
Oke, terima kasih Nerian. Memang kata yang lain ini sangat menarik. Selain saya yang lain, background yang lain, background studi sampai background Zoom ini memang yang lain, jadi memang sangat lain ini. Jadi karena itu saya mencoba bercerita satu buku yang membahas konteks yang lain juga. Nah, tapi ini saya baca bukunya ini teman, buku Emmanuel Levinas, Enigma Wajah Orang Lain. Jadi ada penekanan di orang lain juga, di other. Sebenarnya buku ini saya membaca Emmanuel Levinas dari perspektifnya Pak Thomas Hidayah Kaya. Jadi Pak Thomas ini, sebelum kita masuk dalam buku ini, sebenarnya Pak Thomas ini dia seorang dosen. Jadi seorang dosen di STF Diakara, Jakarta, yang pada tahun 1996 dia juga alumni. Baru dia melanjutkan studi filsafat juga di Fordham University New York tahun 98. Jadi dia bergulat dalam dunia filsafat. Nah, selain itu juga dia ada dalam studi juga di teologi di Cambridge. Jadi dia sekedar melihat penulis itu kurang lebih Pak Thomas. Nah, selanjutnya saya membaca Emmanuel Levinas ini, Enigma Wajah Orang Lain ini sebenarnya sangat kompleks, sangat luas dan sangat menarik, apalagi dari banyak pandangan-pandangan filsafat yang sangat dalam di dalam uraian buku ini. Jadi sebentar saya ada coba menulis garis-garis besar yang mampu saya potret begitu dalam buku ini. Jadi di luasnya buku ini saya tidak mampu memotret semua karena ruang terbatas. Jadi intinya di buku ini yang pertama Pak Thomas menuliskan tentang pengaruh pemikiran Emmanuel Levinas dari pengalaman hidupnya. Jadi Emmanuel Levinas itu ada dalam satu momen, satu posisi kehidupan di peristiwa Perang Dunia Kedua di zaman pembantaian Nazi. Nah, dari situ, dari posisi kehidupan Levinas ini, turut mempengaruhi pandangan, pemikiran, dan pemikiran dalam konteks kehidupan di zaman Nazi dan pemikiran di studi dan sampai pemikiran dalam buku ini. Nah itu, jadi intinya dia hidup di zaman Nazi, dia bertanya. Nah ini satu poin yang mengantar yang saya soroti, yaitu dia bertanya dalam satu kalimat dalam buku ini, yaitu mengapa manusia tega membantai sesamanya demi ideologi dan ajaran tertentu, di manakah rasa kemanusiaannya, apa sebetulnya yang dilihat oleh para algojo ini dalam diri para korbannya, ancaman, musuh, dan poin terakhir, tidaklah mereka sadar bahwa orang-orang yang mereka bantai adalah juga manusia. Nah, berangkat dari pengalaman hidup Levinas, dia mempertanyakan itu. Itu poin kedua yang saya mau sampaikan. Nah, berlanjut kepada uraian pemikiran Levinas. Jadi sedikit pengalaman hidup Levinas ini, dia ada dalam satu pemikiran yang lebih mendasar. Dalam tanda kutip kita bisa lihat trauma karena dia melihat langsung keluarganya itu dibunuh karena dia juga masih dalam satu keluarga Yahudi. Nah, di sini dia mau katakan, kalau saya baca Enigma Wajah Orang Lain, intinya yaitu bahwa saat ada pertemuan konkret antara saya sama orang lain, sama di Adar ini,
kita diajak oleh Emmanuel Levinas itu, kata enigma itu melampaui. Jadi saat kita melihat orang lain, kita melihat orang lain itu, wajah orang lain itu bukan hanya sebatas mata, hidung, dan sebagainya, tapi ada yang dibalik itu yang lebih besar. Itu keseluruhan diri dari seseorang itu, dari the other ini, dari orang asing ini, yang bisa membuat kita terusik. Nah, dari keterusikan yang dibuat oleh the other ini, membuat kita bertanggung jawab atas keseluruhan, totality, secara total begitu terhadap orang lain. Nah, ini gambaran-gambaran yang bagi saya unik untuk saya lihat. Ya, beberapa bagian. Yang pertama tentang Levinas. Nah, Levinas juga ini dia itu lahir di Konfno. Selanjutnya dia berziarah intelektual di Prancis, maka dia menjadi disebut sebagai seorang filsuf Prancis. Nah, ada satu disertasinya itu. Nah, sebelum saya singgung disertasi, jadi orang ini, Levinas ini, dia dipengaruhi juga oleh pandangan filsafat dari Edmund. Jadi tentang fenomenologi. Itu poin-poin yang saya mau sampaikan. Gimana dia studi di Paris, pemikirannya dipengaruhi oleh Edmund tentang fenomenologi. Nah, sehingga dia melihat beberapa aspek kehidupan itu dalam pemikirannya itu dilihat dari filsafat fenomenologi, kurang lebih begitu. Itu poin yang saya tangkap. Baru yang kedua yang saya sudah singgung, dia melihat keterusikan. Jadi saat saya terusik terhadap orang lain, jadi saya tidak serta-merta harus melepas begitu saja. Jadi kita sebagai orang yang bertemu dengan orang lain ini harus mengikuti jejak yang tak terbatas. Ya, yang terbatas. Itu poin selanjutnya. Itu baru dia sempat bercerita tentang etika wajah orang lain. Nah, ini paling menarik kalau saya lihat. Jadi di wajah orang lain itu ada etika, relasi yang etis begitu. Nah, itu kembali lagi dengan pertemuan yang konkret tadi. Itu tidak lepas dari pertemuan konkret. Sehingga ada sensibilitas dan subjektivitas. Itu baru saya sudah jelaskan tadi yang wajah orang lain sebagai jalan yang tak terbatas. Nah, jalan, dia memakai kata jalan juga ini, nanti kita bisa diskusikan. Kenapa tidak pakai tanda? Dia melepas tanda, dia memakai jejak. Padahal dalam diskusi-diskusi tertentu, tanda itu bisa juga jejak. Jejak itu bisa tanda, tapi dia menyampingkan tanda itu dan dia memakai kata jejak. Lebih tegasnya dia bilang, dalam dunia fenomenologi, dia tidak memakai kata tanda, itu tidak masuk dalam kamus fenomenologi. Jejak, dia menekankan jejak, sehingga dia memakai kata jejak yang tak terbatas di wajah orang lain. Itu. Baru satu poin terakhir yang saya tangkap, itu dia mau bilang bahwa untuk memahami orang lain itu, dia memberi satu ilustrasi tentang di satu novel judulnya All Quiet on the Western Front. Jadi di situ ada seorang serdadu, dia kehilangan dari tim dan dia terjebak dalam satu tempat, dan satu saat dia dipertemukan dengan musuh yang dalam kondisi kritis. Nah, di situ dia diuji tentang bagaimana relasi yang etis dengan orang lain. Bukan cuma orang lain, melainkan musuh. Nah, ini sangat menarik contoh yang dipakai oleh Levinas, yang diadopsi yang dikembangkan atau diuraikan lebih sederhana, saya rasa, oleh Pak Thomas. Jadi saya mau cerita sedikit tentang novel ini, tapi teman-teman bisa lebih dalami juga.
saya hanya mengambil satu poin dalam novel ini. Jadi saat dia mempertanyakan eksistensi dirinya terhadap musuh itu. Kalau saya tidak membunuh musuh ini, maka saya yang mati. Tapi kalau saya bunuh musuh ini, dia juga manusia, begitu. Nah, itu ada relasi yang etis di dalam pertemuan yang konkret. Nah, kembali lagi, kalau saya tangkap apa yang mau disampaikan oleh Emmanuel Levinas tentang enigma wajah orang lain, yang diuraikan oleh Pak Thomas, mau bilang bahwa di dalam pertemuan konkret itu, dalam pertemuan konkret antara saya dengan orang lain, wajahnya ini ketika memberi keterusikan dalam diri saya, ada jejak yang tak terbatas, yang kita juga bertanggung jawab atas itu. Karena itu memberi pengaruh dalam diri kita, dan itu bentuk fenomena. Itu tidak lepas dari fenomena, begitu. Jadi ada satu garis merah yang sangat berkaitan, dan memang saya juga bersyukur karena Pak Thomas ini sangat membantu saya secara pribadi untuk sedikit memahami beratnya pemikiran Levinas ini, karena dia juga dipengaruhi oleh, selain Edmund, juga dipengaruhi oleh Heidegger. Ada beberapa orang juga selain itu. Kurang lebih itu yang bisa saya potret dari buku ini. Kurang lebih begitu, benar. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Gary. Silakan giliran berikutnya diberi kesempatan kepada siapa, Pak Leo mungkin ya, untuk bercerita. Atau Pak Leo lagi makan? Oke, terima kasih. Mungkin supaya cepat saja ya, saya langsung saja share screen. Ya. Slide-nya nggak banyak kok. Ya, ini saya membahas sedikit bukunya dari Catherine Keller. Saya kurang tahu apakah cukup dikenal karena apa namanya, saya tidak terlalu bergumul dengan isu-isu feminis, tapi dia adalah seorang tokoh feminis. Dan saya saya menyampaikan bacaan ini meskipun saya tidak selesai membaca bukunya yang ini. Salah satunya karena saya menulis tulisan pengantar tentang siapa dia ya dalam sebuah buku tentang teori-teori feminis modern yang kira-kira bulan September, Agustus atau September akan terbit. Nanti kalau terbit akan saya sharekan artikelnya. Buku yang saya baca salah satu dari karya dia sebetulnya sudah lama, tahun 2003, itu Face of the Deep, The Theology of Becoming. Sedikit banyak berkaitan dengan Levinas tadi yang disampaikan oleh Gary, meskipun dia tidak terlalu menyinggung, tetapi isunya adalah keperempuanan sebagai the other dari apa namanya, kalau pakai teori sosiologi itu the master script ya, skrip utama atau grand narrative yang sering disebut sebagai patriarkal, mentalitas dan budaya patriarkal. Ini perkenalan singkat, siapakah dia? Dia adalah teolog konstruktif, dosen, guru besar teologi konstruktif di Universitas Drew. Waktu saya di Universitas Drew, saya tidak berkesempatan berjumpa dengan dia, cuma sebentar saja, ada pelatihan saja. Jadi baru belakangan sekali baru ketemu. Untung teman saya yang di sana bisa menghubungkan dengan dia sehingga saya bisa mewawancarai Catherine Keller. Dia seorang feminis tapi sekaligus juga seorang aktivis sosial ya, yang terlibat dalam banyak sekali isu, termasuk isu segregasi, teologi humanis ya. Teologi humanis itu adalah subteologi dari feminis yang khusus bergumul dengan isu-isu perempuan di kalangan kulit hitam. Dia sendiri mengklaim dirinya sebagai teolog proses atau teolog atau orang berteologi yang secara negatif atau apofatik ya. Itu nanti akan saya sampaikan sumbangan. Jadi di other dalam hal ini adalah wacana keperempuanan, tetapi sekaligus juga di other sebagai metodologi dari teologi apofatik yang ditawarkan, yang saya tawarkan kalau ada yang tertarik untuk mengeksplorasinya dalam bingkai teologi biblika. Nah, pengaruh terhadap dirinya dari banyak, tapi khususnya dari teolog dan filsafat proses. Gurunya itu John B. Cobb. Lalu John B. Cobb itu gurunya lagi Richard Hartstone, ya, ini seorang filsuf proses yang kalau teman-teman ada yang bergumul dengan filsafat proses, ini tokoh yang sangat terkenal.
dan lalu ditarik lagi ke genealoginya ke Alfred North Whitehead yang pertama kali meletakkan dasar filsafat proses. Juga ada pengaruh dari mistisisme, khususnya siapa ya, Gregory Nyssa, lalu Meister Eckhart dan seterusnya. Dan karena dinamika di kalangan filsafat postmodernis, poststrukturalis itu muncul, Kristeva, Deleuze, Derrida, dan seterusnya, termasuk juga teologi kekristenan timur ya, misalnya Pseudo Dionysius dan sebagainya yang sangat mempengaruhi. Nah, isu yang selalu menjadi pergumulan dia adalah ketika dia umur 13 tahun dia membaca di majalah Time yang membuat dia menangis. Ya, umur 13 tahun belum teolog ya. Tentu saja belum teolog, masih anak SMP ya, masih SMP. Dari keluarga yang sebetulnya tidak sangat Kristen ya, keluarga Kristen tapi tidak sangat religius. Tapi waktu dia membaca majalah Time, Is God Dead? Dari itu wacana ini muncul dari buku yang terbit tahun itu, tahun 63 kalau tidak salah, Radical Theology and the Death of God, dari Thomas Altizer dan William Hamilton. Dia menangis. Kenapa Tuhanku itu harus mati gitu ya. Dan itu juga yang membuat dia itu menjadi hantu terus-menerus sampai hari ini. Mengapa dia menjadi teolog? Yaitu untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak mati. Kira-kira begitulah ya. Jadi teologi yang dia kembangkan itu, hantunya yang selalu menghantui dia adalah tentang kematian Allah ini. Ya. Nah, saya langsung saja supaya tidak banyak waktu terbuang. Nah, ada dua metodologi yang menjadi bingkai dari eksplorasi teologinya dia, termasuk beberapa teolog postmodern yang lain, misalnya Richard Kearney. Nah, itu saya pakai di kelas saya teologi keramahan, hanya tentang keramahannya saja ya, tidak seluruh teologinya dia saya pakai. Lalu John Caputo, kalau mungkin ada yang kenal, teolog-teolog postmo ini, mereka seringkali disebut dengan teopoetis ya, teopoetika ya, atau juga disebut juga teolog negatif atau via negativa ya, berteologi dengan apa yang tidak dinyatakan secara eksplisit, atau dalam istilah lain adalah apofatis. Nah, apofatis ini adalah lawan kata dari kata fatis, yaitu yang biasanya menjadi titik berangkat dari hermeneutik kita, yaitu mengeksplorasi dari apa yang dinyatakan oleh teks. Ya, kira-kira begitu, sederhananya begitu ya. Tentu saja ini dinamika yang sangat dalam. Kalau memang tertarik, bisa membaca buku dari Oxford Handbook on Radical Theology kalau tidak salah. Itu ada penjelasan lebih mendalam, ada satu artikel khusus tentang apofatis. Nah, apa sih yang dilakukan dengan ini? Nah, ini saya menawarkan sebagai metodologi intradisiplin, jadi teologi konstruktif dan biblika. Inilah sang lian atau the other yang saya maksud dalam sumbangan pada diskusi malam hari ini, yaitu bagaimana biblika juga berdialog dengan dinamis dan kreatif dengan metodologi yang lain, teologi konstruktif. Di Indonesia sebetulnya tidak asing ya. Yang saya tahu Pak Gerrit itu pakai, Pak Robert juga kurang lebih biasa dengan hal yang seperti ini ya, di Duta Wacana itu tidak asing. Bagi yang biblika ya maksud saya, karena saya kurang tahu dengan yang STT Jakarta mungkin juga sama ya, Pak Yongki Karman kok, tapi kelihatannya Pak Yongki Karman lebih ketat terhadap teks. Tapi kalau di Duta Wacana itu kita menemukan orang-orang biblika yang berdialog dengan disiplin teologi yang lain. Jadi sebetulnya tidak sangat asing. Nah, tapi apa persisnya yang dilakukan dengan metodologi ini adalah mereka selalu mencari yang celah-celah ya, yang tidak dibicarakan orang, yang dibaca secara mainstream gitu ya. Dianggap sudah terberi, sudah nyata, sudah terang-terangan lah, teksnya bilang begitu ya sudahlah. Nah itu justru sebaliknya, teopoetika dan apofatis ini mencari celah, mencari opening kalau dalam bahasa lain ya. Membuka opening sehingga lalu dari opening itu lalu kita bisa menemukan kemungkinan yang lain ya, mencari atau apa yang disebut dengan dalam filsafat Yunani itu aporia ya, jalan buntu yang memberi ruang kepada pertanyaan-pertanyaan baru, berbelok arah, berbalik arah atau menerobos ya, kira-kira begitu. Mencari celah juga. Jadi aporia yang tentu saja kalau kita tahu Derrida memakai istilah ini lebih intensif ya, sebetulnya banyak filsuf yang menggunakan istilah aporia.
Jadi mencari jalan alternatif. Dan apofatis yang tadi sudah saya sebut, yaitu pengetahuan Tuhan itu didapatkan lewat negasi, apa yang tidak dinyatakan tentang Tuhan. Nah, itu yang justru dieksplorasi, atau apa yang tidak terucap dengan gamblang. Ya. Itu namanya apofatis. Lawannya adalah kata fatis. Kata fatis itu yang paling umum, yang kita sering lihat, membaca teks seperti apa yang dikatakan teks, setia kepada perikopnya, dan seterusnya, itu kata fatis. Ya. Nah, apofatis ini tidak. Nah, dalam rangka itu, apofatis ini menginterogasi skrip dominan atau grand naratif yang patriarkal. Ini dari si Keller dan kawan-kawannya. Dalam pendekatannya Keller sebagai teolog proses, Tuhan itu tidak maha kuasa. Istilah omnipoten itu dimusuhi, ya nggak dimusuhi sih. Maksudnya di counter gitu ya. Tidak, Tuhan itu tidak maha kuasa. Teolog proses itu menyatakan Tuhan sendiri seperti aktan sibernetik ya. Dia ikut berubah oleh situasi. Dia berubah oleh dunia ciptaannya. Ya. Jadi itu Tuhan dalam konteksnya teologi proses. Kalau dalam bahasanya John Caputo, weak God, Tuhan yang lemah. Tapi saya wawancara Keller, dia nggak senang istilah Tuhan itu lemah. Tuhan itu tidak lemah. Tuhan itu kuat, tetapi dalam pengertian yang bukan dalam pengertian kita. Nah, itu dia. Dan kata kuat itu tidak penting-penting amat bagi teologi proses. Karena Tuhan sendiri sibernetik. Dia bergerak, berubah, punya sensor gitu ya. Seperti inilah AI gitu. Seperti AI, artificial intelligence. Jadi semakin orang sering memakai misalnya Google searching, maka AI-nya semakin canggih, semakin pintar, dan semakin bisa memprediksi apa yang akan terjadi sebelumnya begitu ya. Nah, itu kira-kira sibernetik. Jadi Tuhan itu berkuasa dalam pengertian itu kalau dalam konteksnya Keller. Nah, teopoetika itu artinya menciptakan ulang Allah, mengonstruksi ulang Allah. Poin atau poetika, puisi ya dalam terjemahan Indonesia itu artinya menciptakan. Jadi teopoiesis atau teopoetika itu artinya menciptakan Tuhan. Atau dalam istilah lainnya adalah apa namanya? Kok lupa saya. Apa ya yang apoteosis ya, deifikasi lah kira-kira, menjadikan sesuatu orang menjadi seperti Tuhan lah kira-kira begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan teopoetika sebagai metodologi ya sekali lagi ya teman-teman. Nah, ini beranjak dari kritik feminisme terhadap mental dan wacana patriarkal, tetapi tidak berhenti di situ. Nah, khususnya Keller. Kalau kita membaca Keller, buku-buku yang terakhir itu, wacana feminis itu sudah terserap di dalam teks, di dalam diskusi. Jadi tidak lagi mengatakan anti ini patriarkal ya, ditunjuk-tunjuk. Enggak, dia nggak penting lagi itu sudah dilampaui. Ya. Justru yang dikejar adalah menciptakan sesuatu yang baru, dan disitulah menurut dia sumbangsi feminisme terhadap wacana pengetahuan bahwa feminisme itu tidak melulu bicara tentang mengkritik wacana patriarkal. Ini kan terlalu patriarkal gitu ya. Tapi lalu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di buku-buku yang terakhir misalnya tentang apokaliptik yang terakhir baru terbit sebulan atau 2 bulan yang lalu, itu sudah lagi tidak terang-terangan bicara tentang ini patriarkal, nggak penting-penting lagi itu ya. Meskipun dalam diskusi yang di buku ini masih kelihatan kritik itu ya di buku yang sekarang saya bahas ini. Dan tentu saja karena poetika, ya puisi biar bagaimanapun maka sangat berhutang pada linguistic turn, yaitu teks itu dieksploitasi habis-habisan. Jadi tidak lagi bicara tentang perikop, tetapi bahkan satu baris kata pun bisa dieksplorasi jadi sebuah pemaknaan dan menemukan narasi-narasi yang hilang, yang tertindih, yang tidak diucapkan atau yang memang menjadi benih dari sesuatu yang sama sekali baru. Nah, itulah istilah teopoetika ya. Jadi Tuhannya pun diasumsikan lagi dengan baru karena kita mengeksploitasi teks. Jadi ini menjadi tantangan bagi metodologi biblika. Saya kurang tahu apakah itu diizinkan. Kalau kita biblika yang hanya ini ya satu kata misalnya yang dieksplorasi gitu ya, atau apa begitu ya. Kalau di teologi konstruksi itu biasa. Ya, kemarin khotbahnya Pak Yoas di GKI Mangga Besar mengeksplorasi kata-kata kosmos ya di
di dalam Yohanes 1 itu. Nah, itu biasa kalau di teologi konstruktif, tapi biblika bagaimana? Nah, inilah yang salah satu yang sasaran yang saya maksud untuk kita eksplorasi kemungkinannya. Lalu menelusuri genealogi kata. Jadi kata itu kalau di aliran postmonaratif misalnya itu kan tidak penting lah akar katanya bagaimana, atau metodologi reader's response itu kan tidak penting ya. Mau kata ini aslinya apa, tapi yang paling penting adalah kata itu efektifnya bagaimana dipakai. Tapi kalau teopoetika tidak, genealogi kata itu penting karena untuk menciptakan makna baru. Ya, jadi waktu dalam wawancara saya dengan dia menolak tentang kepribadian Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi gitu loh. Kenapa? Karena pribadi dalam bahasa Latin itu persona. Persona artinya topeng. Dia hanya wajah dari sebuah kenyataan lain yang harus kita eksplorasi. Nah, kayak begitu ya, menciptakan makna baru. Dan Keller ini terkenal sekali menciptakan istilah-istilah yang keren-keren, yang yang membuat orang bertanya-tanya lagi apa sih maksudnya. Dan dalam tulisan saya tentang dia, saya sebutkan itu juga yang menyebabkan lost in translation, sangat sulit menerjemahkan istilah yang dia ciptakan. Misalnya ya dalam diskusi nanti itu tentang tehomik ya. Tehomik itu kan nggak ada di kamus manapun. Ya, lalu istilah eksplorasi interkarnasi ya. Kita tahu kan inkarnasi ya. Tapi ini dia bicara tentang interkarnasi. Yaitu istilah-istilah yang dia ciptakan baru dari genealogi kata yang sama, yang tradisional, tapi dia buka lagi dan dia ciptakan kata yang baru. Banyak sekali istilah-istilah yang dia ciptakan. Dan menginterogasi metabahasa. Jadi metabahasa itu sederhananya adalah konotasi dari sebuah terma ya. Nah, itu diinterogasi habis-habisan. Jadi nanti saya tunjukkan apa metabahasa. Tehom sebagai metabahasa. Tehom itu dalam Kejadian 1 ya. Oke, itu metodologi yang dia eksplorasi. Dan saya langsung saja dan nanti langsung kepada kesimpulan. Lalu kita bisa lanjut ke diskusi berikutnya dan lalu bisa tanya jawab ya. Ini contohnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 yang ada di diskusi di buku ini. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini saya kasih merah semua. Inilah kata-kata kunci yang dieksploitasi oleh Keller. Dan kalau bagi kita yang tradisional, yang kata faktis membacanya, ya ini sebagai pengantara saja untuk menunjukkan Allah berkuasa atas alam semesta dan dialah yang punya inisiatif terhadap penciptaan. Lalu dia yang melakukan segala sesuatu dengan mandiri dan kokoh dan maha kuasa, kira-kira begitulah. Ya, saya menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya juga karena judul buku itu dari terjemahan bahasa Inggrisnya ya. In the beginning, when God created the heavens and the earth was formless void. Nah, ini mestinya formless void-nya juga dikasih warna merah. And darkness covered the face of the deep. Nah, jadi buku ini berasal dari kata the face of the deep, yang dalam terjemahan LAI diterjemahkan samudra raya. Ya, deep dalam hal ini bukan kedalaman saja, tetapi juga berarti laut. Ya, laut dalam itu the deep, itu memang dalam ekspresi bahasa Inggris. Jadi kita bisa lihat ada double entendre, ada makna yang polisemi dan polifoni gitu ya kira-kira. While a wind from God swept over the face of the waters. Jadi ada dua face di dalam ini, dan ini sebenarnya terjemahan yang kurang saya sukai. Ini terjemahan dari New Revised Standard Version. Yang saya suka itu terjemahan dari Robert Alter dan Tanakh ya, dan beberapa terjemahan yang lebih baru yang tidak menerjemahkan in the beginning, tetapi when God created the heavens and the earth. Nah, itu buat saya lebih tepat dengan kata bereshit-nya itu. Ini bahasa Ibraninya ya, bereshit bara Elohim et hashemayim et haaretz haaretz ay hayata tohu wabohu v'chosech al pnei techom beruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Nah, ini yang saya kasih merah inilah yang menjadi kata-kata kunci. Techomnya itu ada di baris kedua, yang merah yang kedua ya, dari kanan ke kiri. Oke, jadi yang dia kritik adalah gagasan kreasio ex nihilo, bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Allah, oleh Elohim, dari kenihilan, dari kekosongan, dari ketiadaan.
Nah, bagi dia itu dengan mengatakan begitu, maka dia menindas begitu banyak suara-suara lain atau proses lain lah. Dalam hal ini proses lain, kalau kita menggunakan istilahnya teologi proses. Asumsi ini, ideologi creatio ex nihilo ini menindas suara-suara yang lain, ya, atau menindas proses lain yang terabaikan, ya, kira-kira begitu. Nah, dia menawarkan bahwa bukan creatio ex nihilo, ya, tetapi creatio ex profundis. Tehomnya itu menjadi sumber proses penciptaan. Jadi creatio ex profundis itu artinya penciptaan dari kekacauan. Jadi karena itu kaos, tehom, hoseh, tohu wavohu itu adalah kata-kata kunci yang sangat penting yang dalam narasi besar yang bertahun-tahun berabad-abad lamanya dianut oleh kalangan Kristen dan Yahudi itu diabaikan, ya, itu diabaikan. Nah, dia mengambil kata tehom ini menjadi penting karena tehom itu kan dari tradisi Asia Barat Daya, kiamat, ya, dari tradisi Mesopotamia tentang bahwa Samudra Raya itu adalah perempuan, dewi perempuan, dewi Tiamat, yang dikalahkan oleh Enki, ya, dewa Enki, dewa laki-laki begitu. Jadi dewi perempuan ini dikalahkan oleh dewa laki-laki. Nah, tentu saja banyak penafsir yang tidak mengakui itu. Tiamat itu akar katanya sama dengan Tehom, tetapi dari tradisi yang lebih tua yang di-share bersama-sama. Jadi bukan tradisi Israel yang meminjam dari tradisi Babilonia, tetapi mereka mewarisi sebuah tradisi yang sama, yang satu ke Babilonia, yang satu ke Kanaan, gitu ya. Kira-kira begitu, ya. Tapi itu di luar perdebatan ini, tetapi yang penting poinnya adalah apapun pendekatan itu, Tehom itu pertama feminin, sama seperti Tiamat, itu diabaikan. Kira-kira gitu, paling bahasa yang lebih lembutnya itu diabaikan. Nah, saya tutup saja dengan ini untuk mempercepat diskusi kita. Jadi, kritik dia itu seperti ini. Kalau saya mudahkan adalah seperti ini, yaitu creatio ex nihilo itu adalah narasi peperangan melawan kaos atau Chaoskampf, ya, dalam tradisi Jerman. Dan penaklukan Samudra Raya, dan saya kurang, ini ada satu lagi, penaklukan terhadap kegelapan. Nah, ini menarik kalau kita hubungkan dengan kitab terakhir, Kejadian sebagai kitab awal, Alfa, dan Wahyu sebagai Omeganya, kitab terakhir itu, karena di situ ada imajinasi bahwa di Wahyu 21 ayat 1, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi samudra. Jadi seperti Final Battle atau Endgame, ya, kalau versinya Thanos and the Gang gitu, dan Avengers, ini Endgame-nya itu adalah akhirnya kaos dikalahkan, samudra dikalahkan, sehingga tidak ada lagi laut. Dan dalam Wahyu 21 dikatakan Tuhan menjadi matahari yang menerangi segala sesuatu. Jadi kegelapan itu dikalahkan. Ya, kegelapan yang muncul di Kejadian 1 itu dikalahkan di Wahyu 21. Itu creatio ex nihilo. Ya, dan di dalam situ secara tidak langsung tuduhannya dari Keller, atau istilahnya hasil interogasinya Keller, itu anti-tehomik, anti-kaos, ada tehomofobia, ada ketakutan dari ada narasi ketakutan terhadap tehom, terhadap samudra. Mengapa? Ya seperti ombak ini kan tehom sebetulnya. Grup ini tidak jelas kepemimpinannya, tidak jelas, visinya tidak jelas, tetapi memberi ruang pada kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu tehom, dan bagi Keller, narasi besarnya itu, ya, dalam hal ini dimanifestasi oleh si penulis, gitu ya, kira-kira. Yang kalau mau ikutin teori hipotesa dokumen, ini penulisnya adalah Elohis, karena kata Elohim yang selalu muncul, dan priester, ya, EP, kaum imam. Kaum imam itu sangat menekankan kerapian, serba order, teratur, dan tidak suka dengan kaos, anti kaos, gitu ya. Mereka selalu pakai hem terus, ya, nggak mau pakai kaos, nggak mau pakai t-shirt. Ya, jadi itu menurut Keller hasil interogasinya. Terpenting lagi, itu sangat maskulin. Dan perempuan memang dalam banyak tradisi, tidak semua tradisi, memang seringkali samudra itu seringkali digambarkan perempuan.
Kalau dalam tradisi mitologi Yunani campur aduk ya, ada Poseidon yang laki-laki, Okeanos yang laki-laki, tapi ada Nereida, ada Okeanida dan sebagainya yang perempuan. Kalau di mitologi Yunani agak bercampur baur, tetapi dalam mitologi lain, misalnya di Jawa, penguasa Laut Selatan itu perempuan, dan itu ada dugaan ya, ini menurut analisanya Anthony Reid, ya lahir dari asumsi terhadap perempuan yang memang harus ditaklukkan, harus dirapikan, ya, harus ditoto dalam bahasa Jawanya itu. Wanita itu wani ditoto, harus bersedia ditata, ya, dan ikut dengan suami. Nah, kira-kira begitulah kalau ditarik-tarik ya. Nah, inilah metodologi apofatis dilakukan terhadap teks ya. Nah, dalam kreasi ex nihilo Tuhan digambarkan sangat maha kuasa, omnipoten, hierarkis ya, dengan rapi sekali menciptakan ini dan itu, linier, jadi ke depan selalu progresif ke depan, dan menjaga tatanan, jadi tidak senang dengan yang tidak rapi, dissident gitu-gitu ya, yang miring-miring gitu, yang aneh-aneh, itu anti sekali, dan sangat mengendalikan kekuasaannya. Ya. Kira-kira begitu. Menurut Keller sekali lagi. Nah, di titik inilah dia bilang pantas saja dalam Tuhan yang semacam ini ya dia bisa mati karena dia bisa kehabisan kreativitas. Ketika di hadapan serangan sekularisme, postmodernisme, narasi-narasi timur, narasi-narasi Asia, narasi-narasi kontekstual, ya dia nggak siap. Kira-kira gitu. Makanya mati. Nah, sekali lagi ya, jadi pengalaman umur 13 tahun ketika dia membaca majalah Time itu sangat mempengaruhi konstruksi teologi, menjadi hantu. Nah, karena itu lalu dia menawarkan sesuatu yang baru. Tidak sangat biblika, ini lebih konstruktif, tetapi menurut saya baik kalau ini dipelajari juga. Kreasi ex profundis justru sebaliknya. Kaos dan tehom lah yang menjadi sumber. Nah, kaos dan tehom itu adalah objek. Jadi kan kalau kita kenal subjek dan objek, kita dalam teorinya Kristeva itu ada yang namanya objek. Itu sesuatu yang tidak diinginkan tetapi ada. Dia bukan subjek, dia juga bukan objek, dia ada di pinggiran, ada di periferi begitu ya. Nah, atau yang kemarin dalam diskusinya dengan siapa namanya? Yang pertemuan sebelumnya Eli ya. Elia. Nah, Kak Elia itu yang saya tawarkan tentang littoral. Littoral itu objek ya dalam teorinya Kristeva. Karena apa? Dia bukan Tuhan, dia bukan yang ilahi, tapi juga bukan objek ciptaan. Nah, itu dia titik berangkatnya ya. Dia justru menjadi sumber dan ini klaimnya dia. Jadi kalau mau dibaca terbaliknya, maka waktu sesudah ayat 2 ini ketika Tuhan menciptakan terang, menurut konstruksinya Keller, dari mana sumbernya materialnya? Ya, dari si objek ini. Yang bukan ilahi, tapi juga bukan barang ciptaan. Dia bukan subjek, dia juga bukan objek. Dan dalam konstruksinya Keller, dia justru sangat feminin, karena tehom adalah rahim primordial, sumber segala sesuatu. Terang itu materi dasarnya dari tehom. Langit-langit, materi dasarnya dari tehom. Rakia atau cakrawala itu juga dari tehom asal usulnya ya. Jadi teologi tehomik. Dan ini feminin. Elohimnya sendiri laki-laki tapi ini feminin. Ya. Dalam kreasi ex profundis Tuhan berproses dengan itu. Dia patos. Kalau ini patos itu istilahnya Heschel teolog Yahudi, temannya Levina, temannya Buber. Tiga serangkai ini satu semangat karena khususnya Buber dan Heschel itu sama-sama dalam tradisi neo-Hasidim, tradisi mistik Yahudi, sehingga mampu menangkap aspek ini. Tuhan itu patos, Tuhan itu menginvestasikan emosinya terhadap dunia ciptaannya. Ya, beda dengan gambaran yang kreasi ex nihilo yang serba rapi dan maunya dia sendiri. Kalau ini enggak, kreasi ex profundis itu sesuai kebutuhan lah, kira-kira begitu. Ya, dia patos dan dinamis. Nah, karena itu tehom bagi Keller adalah sumber daya kreativitas yang tidak habis-habisnya. Nah, ada objek yang lain yang menghubungkan antara tehom, kaos, hoseh ya, kegelapan itu hoseh. Itu penghubungnya apa? Yaitu yang dikatakan roh Allah melayang-layang.
Nah, itulah titik hubungnya yang menghubungkan antara sang kreator dan sumber ini materi kreasinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan oh ya, saya tambah sedikit lagi, samudra ini menakutkan bagi banyak orang. Ya, sangat-sangat menakutkan karena tidak bisa dikontrol. Persis kayak ombak kita ini. Kita harus menavigasi. Istilah navigasi itu tidak terjadi dengan kreasi ex nihilo. Kreasi ex nihilo menurut Keller ya yang isinya adalah statement, proposisi dan seterusnya. Tetapi di kreasi ex profundis karena berurusan dengan samudra sulit dijaga ke dalam bahasa Inggrisnya itu dijaga ke itu sangat sulit ya. Dan ini juga menarik karena disebutkan paling sedikit dalam satu babnya itu ada Leviathan. Samudra itu adalah tempat berkurungnya, tempat tinggalnya para monster laut yang dalam cerita di Ayub itu dikalahkan ya. Ada Leviathan, ada Rahab, ada Behemoth ya. Itu semua dari laut dan terhubung dengan laut. Monster-monster laut yang ditakuti oleh manusia. Nah, kisah Kaus Kami itu selalu menaklukkan para monster-monster laut ini, misalnya di Ayub ya. Nah, tetapi bagi Keller enggak, itu harus dibaca lain. Justru Leviathan itu adalah apokaliptik ya, bersifat apokaliptik, mengungkap sesuatu yang kita harus hadapi ya. Jadi mungkin tidak heran dengan Thomas Hobbes, judul bukunya tentang kekuasaan negara itu kan Leviathan. Nah, itu bagi Keller ya Leviathan semacam itu yang harus ditelanjang, diinterogasi ya, alih-alih dikalahkan dan ditaklukkan. Jadi kira-kira seperti itu, bahwa Tehom itu senantiasa bergerak, senantiasa berubah, tidak bisa dikontrol oleh manusia, dan menjadi sumber yang tiada habisnya bagi proses penciptaan terus-menerus. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leo, luar biasa memang. Ya, oke. Masih ada beberapa, tapi saya mau sambil Pak Leo makan. Ya, setelah Pak Leo mungkin kan saya isi sedikit buku yang saya baca, nanti setelah saya ada Levi tapi bukan Leviathan ya. Levi akan bercerita mengenai buku yang dia baca, begitu. Saya coba share ya. Saya enggak panjang kok cerita. Saya juga mungkin belum terlalu mengerti betul buku ini. Cuma saya rasa menarik untuk kita bicarakan, dan kalau yang tertarik boleh baca. Oke, ini judul bukunya, Political Trauma and Healing. Biblical Ethics for a Postcolonial World. Jadi, secara sederhana begitu, kalau apa yang saya tangkap dari buku ini ya, si Mark Brett ini yang lumayan ternama dalam diskusi postkolonial, khususnya postkolonial biblical studies gitu. Dia mau bilang bahwa kerangka-kerangka demokrasi modern, dalam hal ini misalnya seperti diwakili oleh Habermas, yang membayangkan ada semacam ruang netral di mana semua orang bisa bebas berbicara, bebas mengekspresikan dirinya gitu. Lalu kemudian didukung oleh netralitas antara gereja dan negara begitu, itu selalu merugikan kelompok indigenous. Itu singkatnya. Dan bagi dia banyak juga, termasuk dalam hal ini dia bicara panjang lebar di dalam buku ini, gaya-gaya menafsir atau perspektif dalam menafsir Alkitab itu atau biblical hermeneutics itu yang mendukung netralitas itu. Nah, kenapa netralitas itu bermasalah? Karena pada kenyataannya ya kelompok-kelompok indigenes selalu terpinggirkan. Jadi misalnya kalau Mark Brett kan bicara dalam konteks pertama-tama Australia, dia berasumsi mungkin di beberapa tempat yang lain ada kemungkinan seperti itu, tapi kenyataannya di Australia sekarang kelompok aborigin itu bukannya makin diberi kesempatan, tapi makin terpinggir. Nah, jadi secara singkat ada dua orang tokoh yang dia mau kritik di sini dalam buku ini. Pertama, Habermas tadi, ya ada orang selain Habermas, tapi saya kira Habermas yang menjadi titik berangkat dia mengkritik. Yang kedua, Kevin Van Hooser dalam dunia biblika. Nah,
Kevin Van Hooser ini saya sudah pernah mendengar beberapa cuitan tentang beliau ini, bahwa kalau kita belajar Biblika lalu mengikuti perspektifnya Kevin Van Hooser gitu, itu katanya kita tidak akan kemana-mana gitu. Nah, jadi dalam buku ini si Mark Brett ini memperlihatkan bahwa model menafsir seperti Kevin Van Hooser ini itu akan membuat para penafsir Alkitab itu jauh dari persoalan-persoalan konteks sosial yang dihadapi sekarang. Khususnya dia kaitkan dalam konteks misalnya persoalan di dunia postkolonial. Nah, kenapa begitu? Jadi Kevin Van Hooser ini kan lumayan terkenal begitu ketika dia menafsir Alkitab itu dengan kalau saya tidak salah ingat, dia bicara tentang teori drama, macam teori pertunjukan begitu. Jadi dunia ini, khususnya dunia Biblika itu, dunia Alkitab itu ibarat pertunjukan. Dia pakai analogi itu. Nah, pertunjukan dalam arti ada sesuatu yang ditampilkan di situ, ada cerita, ada plot, ada alur, ada tokoh begitu. Nah, tokoh-tokohnya siapa ya? Tokoh-tokohnya yang muncul dalam Alkitab itu, tokoh Alkitab siapapun yang kita sebut, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya itu. Nah, di mana posisi Allah? Nah, Allah adalah sutradara. Jadi Allah yang bertindak sebagai sutradara, Allah yang mengatur skenario di dalam Alkitab itu. Nah, jadi seluruh cerita di dalam Alkitab itu sendiri, menurut Van Hooser, ya minimal setelah dia pada saat dikritik oleh Mark Brett ini, karena akhir ini saya coba mengikuti Van Hooser, dia lumayan bergeser mungkin karena sudah dikritik juga. Buku ini tahun 2016, bukunya Mark Brett ini. Jadi penafsiran model seperti itu yang agak terkesan doktrinal begitu, yang memperlihatkan bahwa Allah sudah mengatur segala sesuatu, kita tinggal pasrah saja menerima semua kehendak Allah, kira-kira begitu. Karena Allah ya sutradara. Kalau sudah sutradara bertitah, ya apa yang mau kita bisa buat gitu kira-kira. Nah, itu penafsiran model seperti itu menurut Mark Brett itu akan sangat merugikan kelompok-kelompok postkolonial khususnya. Kenapa? Karena itu tidak mendorong gereja, minimal yang saya baca, tidak mendorong gereja, karena gereja kan bertolak memang pada teologi, tapi teologi kan bertolak dari penafsiran Alkitab. Tidak mendorong gereja untuk berpihak gitu. Ya entah dalam strategi yang bagaimanapun, tapi ketika gereja mengambil posisi netral, dia mendukung status quo sebenarnya. Jadi itu yang dikritik oleh. Jadi ada penafsiran menurut Mark Brett, penafsiran seperti yang dilakukan oleh Van Hooser ini, yang mendukung netralitas seperti itu, yang membuat gereja selalu dalam posisi yang tidak mau terlibat, menjaga jarak antara gereja dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok indigenous. Nah, kelompok-kelompok masyarakat adat khususnya. Kalau saya terjemahkan begitu ya, karena si Mark Brett ini kan bicara indigenous, kan memang dia asumsinya karena konteksnya dia di mana dia berangkat itu kelompok masyarakat adat di Australia misalnya. Jadi pemisahan antara gereja dan negara dalam proses ini itu didukung juga oleh penafsiran seperti Van Hooser ini. Nah, si Mark Brett ini memberi solusi dalam arti begini. Bagaimana kalau kita membaca Alkitab dalam apa yang dia sebut sebagai inner biblical hermeneutics. Inner biblical hermeneutics itu maksudnya kita melihat dinamika dalam teks itu dalam relasi dengan persoalan sosial yang dihadapi oleh pembaca maupun penulis di waktu itu. Dan itu dalam arti luas. Nah, bukan hanya misalnya pembacaan, kita melihat bahwa teks itu dia punya hubungan dengan persoalan sosial di waktu itu, tapi lihat juga bagaimana di antara teks-teks itu sendiri ada perdebatan yang masih hangat. Dan ada perkembangan pemikiran baru yang bisa ditemukan kalau kita melihat semacam interbook begitu. Jadi ada semacam relasi-relasi di antara buku-buku itu.
Jadi dibanding kita melihat bahwa seperti yang dilakukan oleh Van Husserl bahwa oke, Alkitab itu sudah diatur oleh sutradara yang maha kuasa, yang kita mengerti skenarionya bagaimana. Bagaimana kalau kita melihat bahwa Alkitab itu sebagai sebuah perdebatan. Itu posisi yang coba ditawarkan oleh Mark Brett gitu. Kenapa dia taruh begitu? Karena rupanya memang teks Alkitab itu sendiri menurut Brett ini itu merefleksikan perjuangan sosial di waktu itu, khususnya kelompok-kelompok yang berada dalam posisi marginal. Sehingga kalau gereja melihat teks Alkitab itu dalam kerangka berpikir seperti yang ditawarkan oleh Brett tadi, begitu, gereja akan dengan mudah gitu ya harapannya untuk tergerak begitu mengambil sebuah posisi yang bukan hanya netral, yang sebenarnya netral itu kan mendukung status quo ya, tapi berusaha bagaimana cara supaya bisa berpihak dengan strategi bagaimana mungkin gitu dalam konteks itu untuk mengambil perspektif marginal daripada percaya pada apa yang kita percaya sekarang sebagai demokrasi. Ya, Brett bicara dalam buku ini bahwa demokrasi itu kan gagal sebenarnya. Sekarang ini dia tidak mendukung kepentingan orang-orang yang terpinggirkan. Kenyataannya ya orang-orang yang ada sekarang itu ya yang punya privilege, yang punya kekuatan, yang punya power itu makin diuntungkan kan dengan demokrasi ini. Alih-alih mendukung orang-orang yang tidak punya suara, ya mereka malah makin terpinggir. Jadi untuk mendukung apa yang disebut Brett sebagai postkolonial demokrasi, gitu, jadi demokrasi postkolonial gitu, yang memberi ruang bagi masyarakat postkolonial yang selama ini terpinggirkan, ya harus merubah cara kita membaca Alkitab. Itu singkatnya gitu kira. Brett mau bilang ini. Kalau kita membaca Alkitab itu sebagai rancangan Allah yang sudah mengatur semua situ. Ya mungkin akan tergerak, tapi apa ya? Lebih condong mendukung sikap netral gitu. Sikap netral terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sementara ya kalau netral itu merugikan kelompok-kelompok tertentu, kelompok yang termarginal. Ya, itu mungkin yang singkat yang bisa saya ceritakan mengenai buku ini. Teman-teman mungkin yang sudah pernah membaca silakan nanti bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Nah, saya kasih kesempatan kepada Levi. Silakan Levi yang sudah mempersiapkan apa yang dia baca. Silakan Levi. Ya, jadi karena seperti yang Pak Leo bilang, ombak ini ke arah sangat tidak bisa diprediksi. Dari Kak Yan, kita mau coba share atau menawarkan sebuah bacaan yang kita baca ini berkaitan dengan Perjanjian Baru. DP buku ini, When Paul Meet Jesus, How an Idea Got Lost in History. Jadi penulisnya Stanley Porter. Beliau ini yang penulis adalah seorang profesor perjanjian baru dari McMaster Divinity. Dari judulnya, buku ini sangat cukup tipis dan dia menawarkan atau lebih tepatnya memeriksa kembali tawaran-tawaran yang dulu pernah diusulkan di abad ke-19 antara beberapa teolog begitu, dan dia coba kritisi lagi di masa sekarang. Ini buku tahun 2016. Nah, jadi apa isi buku ini dan kenapa saya tertarik untuk mengajak teman-teman sekalian untuk coba membaca buku ini. Jadi buku ini dia memeriksa buku ini buku tafsiran. Jadi dia
memeriksa kembali kemungkinan bahwa bagaimana jika Yesus dan Paulus pernah bertemu di dalam Perjanjian Baru. Jadi pada buku ini dia dibuka dengan apa yang dikatakan para teolog di masa lalu tentang Paulus dan Yesus, kemudian perkembangan saat ini, kemudian ada tafsiran mengenai beberapa bagian, dan kemudian implikasi tentang pertemuan Paulus dengan Yesus begitu. Jadi si penulis ini pertama dia melihat bahwa dulu pernah ada topik ini diangkat oleh pandangan-pandangan ini dari generasi-generasi yang lebih yang 1800 dan 1900. Kemudian Porter memeriksa dalam konteks waktu itu ditulis seperti apa pemikiran ini. Kemudian berikutnya dia lagi memeriksa yang menolak pemikiran ini dan seperti itu. Kemudian dia memberikan pandangannya terhadap bagaimana jika Paulus dan Yesus ini bertemu pada masa itu atau bahkan mungkin memang bertemu menurut penulis buku ini. Jadi sedikit gambaran buku, misalnya pada bab pertama, Porter itu mulai dengan kasih latar belakang sejarah dan memberikan kemungkinan bagaimana jika misalnya ahli Taurat yang menanyai Yesus di Matius itu adalah Saulus, misalnya kan. Kemudian dia membahas misalnya orang Farisi dan seterusnya. Kemudian dia masuk ke ahli-ahli yang dia coba komentari yang membuat ide ini. Misalnya William Ramsey dari Oxford, atau Johannes Weiss dari Jerman, atau Moulton dari Cambridge. Kemudian Porter kemudian mengkritisi bagaimana bentuk tafsiran-tafsiran mereka. Nah, selanjutnya Porter kemudian mempertanyakan, jadi apa yang terjadi dengan pemikiran ini? Kemana pemikiran ini berkembang? Kenapa misalnya pemikiran ini seolah sudah tidak terdengar di konteks akademis saat ini misalnya? Menurut dia, salah satu yang berpengaruh misalnya adalah Rudolf Bultmann dan para teolog Jerman, misalnya dari Ferdinand Baur dan seterusnya. Salah satu hal menarik yang disampaikan tentang Bultmann, misalnya dia memberikan penjelasan mengenai bahwa Bultmann melihat perbedaan pesan Yesus dan teologi Perjanjian Baru misalnya, atau bahwa Bultmann berkesimpulan Paulus tidak bergantung kepada Yesus secara langsung, tetapi mendapatkan misalnya informasi dalam format sekunder yang kemudian dikontekstualisasi seperti itu. Kemudian salah satu yang dilakukan oleh Porter yaitu dia memeriksa tafsiran Bultmann tentang 2 Korintus 5 ayat 16. Dan Porter ini dia memberikan gagasan bahwa memberikan tawaran bahwa coba kembali ke teks dan melihat bagaimana jika memang Yesus dan Paulus pernah bertemu secara langsung pada masa Yesus masih menjadi manusia, gitu. Kemudian Porter ini juga memberikan asumsi bahwa
ada asumsi-asumsi yang dia berikan mengenai bahwa mungkin Paulus ini secara pribadi telah mendengar ajaran Yesus. Di buku ini dia memberikan beberapa teks-teks Yunani yang dia coba sandingkan antara tulisan yang merupakan perkataan Yesus dan sebenarnya dalam surat-suratnya ada beberapa bagian Alkitab yang dia coba asumsikan dan tawarkan. Dan dalam buku ini Porter misalnya menyarankan atau memberi saran bahwa mungkin pertemuan Paulus dengan Yesus bisa saja dimulai seperti di wilayah Galilea, mungkin seperti di saat khotbah di bukit dan banyak kesempatan kemungkinan besar Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, salah satu yang juga menurut yang juga agak menarik, misalnya ada Porter menafsirkan mengenai bagaimana Paulus mencoba mengenali Yesus saat Kristofani di Damaskus, misalnya saat Yesus bertanya kepada Paulus, "Mengapa kamu menganiaya aku?" Dan bahwa ketika Paulus mempertanyakan, "Siapakah kamu?" Seperti itu, dia mencoba melihat kembali bahasa-bahasa asli yang dituliskan dalam Yunani Koine, kemudian bahwa muncul pertanyaan, siapa sebenarnya kamu, yang dia bertanya kepada Yesus dan kemudian dijawab dengan Yesus, "Akulah Yesus dari Nazaret yang Anda aniaya," misalnya. Jadi seolah-olah dia tidak mengatakan akulah Yesus yang bersifat seperti anak Allah atau yang telah bangkit dan gitu. Dan bahwa Yesus di sini menyatakan hanya dia siapa yang saat di manusia dan dia dari mana. Seolah-olah mungkin Yesus mungkin pernah bertemu dengan Paulus secara langsung atau seperti itu. Dan misalnya juga salah satu contoh yang menarik itu Porter memberi komentar terhadap misalnya 2 Korintus 5 ayat 16 tentang jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang menurut Porter memiliki gagasan bahwa mungkin Paulus dan Yesus sudah pernah bertemu di selama Yesus melakukan pelayanannya di bumi. Nah, jadi buku ini menarik juga karena dia menutup dengan sebuah pertanyaan dan bukan kayak memberikan sebuah gagasan yang tandingan atau apa, tapi dia mencoba membuka pemahaman dan kemungkinan interpretasi bahwa jika buku ini dalam tanda kutip mencapai kesimpulan bahwa Paulus benar-benar bertemu dengan Yesus sebagai manusia, menurut dia pertanyaan yang akan banyak muncul adalah seberapa banyak misalnya Injil ini atau pemberitaan tentang dari surat-surat itu yang berdasar dari ingatan dan pemahaman apresiatif dari Paulus sendiri gitu. Memang buku ini ketika saya membaca jadi membuka kemungkinan bahwa mungkin ya Paulus secara dalam kehidupannya pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, yaitu sebelum kebangkitan itu. Dan ya kemungkinan seperti ini menarik untuk ya seperti yang Porter sampaikan bahwa bagaimana kita melihat lagi surat-surat dan penyampaian dari Paulus sebagai bentuk apresiasi juga terhadap Yesus yang pernah dijumpai secara langsung seperti itu. Kalau dari saya kurang lebih itu buku yang saya baca.
Oke, terima kasih Levi. Saya punya satu buku yang mau saya ceritakan singkat. Sorry. Saya baru dapat. Mari. Ini bukunya. Social Class in 21st Century. Nah, jadi ini riset besar yang dilakukan dalam konteks Inggris yang dibiayai oleh pemerintah Inggris untuk memperlihatkan bagaimana kelas sosial di Inggris sudah berubah. Nah, jadi perspektifnya pakai ekonomi kapital, jadi bagaimana mereka perbedaan konteks sekarang orang mendapatkan penghidupannya secara ekonomis. Lalu yang kedua cultural capital, bagaimana selera orang sekarang gitu. Lalu yang ketiga social capital, perkumpulan komunitas, dia bergaul dengan siapa gitu. Dan itu semua mempengaruhi konteks-konteks perubahan yang ada terjadi sekarang. Jadi sudah beda sekali apa yang dibayangkan oleh Marx dulu, itu sudah sudah lain sekali kelas sosial itu. Dan sekarang cuman memang dalam arti tertentu saya kira konteks relasi antara misalnya kelas sosial yang atas selalu menengah dan yang kelas bawah itu agak internasional. Dalam arti begini, kenyataan bahwa yang mereka temukan ya ini salah satu riset tentang kelas sosial terbesar dalam sejarah Inggris. Respondennya jutaan. Jadi kelas sosial yang atas itu makin berkembang, makin kaya itu. Kelas sosial yang bawah itu makin miskin. Tapi kelas menengah ini lebih ribut dan sangat kompleks, kira-kira. Nah, itu menariknya. Nah, yang mempengaruhi ini itu social mobility, pergerakan sosial di antara masyarakat ini, selalu para transmigran atau orang imigran yang datang itu merubah landscape Inggris sekarang. Menarik sekali. Cuma saya tertariknya, ya mungkin kita bisa bikin itu dalam konteks biblika. Bahwa apa yang ditulis di buku-buku selama ini sudah tidak cocok lagi dengan cara menafsir yang ada sekarang. Ini dia sudah pernah dibilang oleh Pak Leo, tapi mudah-mudahan bisa. Cuma saya masih cari-cari juga, misalnya dalam konteks Indonesia siapa yang pernah menulis buku seperti ini? Rasa-rasanya belum ada. Kelas sosial di Indonesia. Dalam komprehensif ini. Proyeknya lumayan besar. Inisiatornya dari London School of Economics dan University of Manchester. Itu yang menggerakkan. Tapi mereka punya jaringan kemana-mana seluruh Inggris. Itu yang mau saya tambahkan. Ya silakan. Saya kira sudah ada pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Jas ini. Bisa dijawab oleh dua orang yang bicara tentang other tadi. Pak Leo dan Gary. Silakan siapa yang mau duluan. Jadi bagaimana misalnya dengan big other-nya Cicek. Cicek di dinding. Gary mungkin duluan. Silakan. Cicek saya kasih kesempatan ke Pak Leo dulu karena tempat Pak Leo. Silakan Pak. Wah, saya juga sama nih. Big other-nya Cicek ini gimana pertanyaannya? Bagaimana dengan big other? Saya kira sejauh yang saya pahami, saya kurang tahu Pak Jas ini siapa ya, Pak atau Ibu, tapi tidak berkaitan dengan Levina. Ya, Levina itu berkaitan dengan alterity. Kalau Cicek itu other-nya dalam kaitan dengan Lacan, tentang Freud ya, psikoanalisisnya Freud, bahwa kita di dalam bayangan kita selalu ada the big other yang mengontrol. Jadi big other-nya Cicek ini tidak lepas ya, saya tidak membaca bagian ini secara mendetail, jadi nanti tolong Pak Jas atau Ibu Jas bisa tolong mengeksplorasi lebih jauh. Sejauh yang saya pahami tidak berkaitan dengan Levina. Levina itu rumpunnya adalah di other dengan Buber, dengan Heidegger, dengan siapa ya, Sartre dalam satu batas tertentu. Jadi eksistensial ya. Dan Heschel juga begitu. Nah, tapi kalau big other-nya Cicek itu berkaitan dengan alter ego, super ego, dan masyarakat kelas ya, karena menafsir Cicek, menafsir Marx. Tapi itu sejauh yang saya pahami ya Pak Jas, saya sendiri tidak, mesti saya cari tahu lagi.
Mungkin yang paling dekat dengan Big Other-nya Zizek itu Orwell ya, 1984, novelnya siapa namanya Orwell. Nama depannya siapa? George Orwell. Ya, itu yang the big bro, the big brother. Mungkin itu. Mungkin ya. Jadi itu kan sangat dekat dengan Marxis ya. Big Other di struktur sosial. Tapi itu terbatas sekali pengetahuan saya, jadi rasa-rasanya tidak berkaitan dengan Levina yang disampaikan Gary. Oke, ya saya mau menambahkan dalam konteks biblika ya pasti. Ya sejauh yang saya pahami ya, karena saya riset di situ sekarang, biblika terus berubah karena dia selalu menjumpai the other. Hadirnya baik dalam konteks si penafsir itu, karena tadi saya sempat cerita juga dengan teman yang sesama riset biblika begitu ya. Banyak hal-hal menarik gitu dari perjumpaan sesuatu yang kayak riset saya itu berbeda dengan mereka begitu, lalu mereka melihat ada sesuatu yang bisa saya pelajari, saya juga lihat mereka ternyata kita bisa kembangkan ke sini. Jadi justru keilmuan itu berjumpa karena dia selalu berjumpa dengan the other baru gitu, yang kayaknya tidak terbatas ini. Iya, ada pertanyaan lagi. Ya. Oh ya, silakan Pak. Sedikit saja. Jadi, tapi begitu di akademik, metodologinya mesti cukup bantu membingkai persisnya yang mana yang dimaksud. Kata other ini memang menarik kalau dipakai untuk khotbah, untuk ujian pengukuhan guru besar gitu, tuh menarik sekali, keren gitu ya. Tapi begitu mau di penelitian, ya itu mesti didudukan. Yang Anda maksud yang mana nih gitu. Versinya Freudian yang berkaitan dengan primordial father lah, super ego, alter ego, atau dengan yang eksistensialnya Heidegger, Levina, dan kawan-kawan. Itu mesti didudukan dulu supaya nggak salah ngomong. Iya, kompleks sekali memang di other ini. Ini ada komentar dari dari Bung Jas ini, ya, tentang penelitian beliau di S1 ST Jakarta tentang Socrates dan dialektika, lalu metode dialektika Yesus pada S3, lalu yang S2 lalu S3 nanti akan lanjut lagi. Menarik sekali penelitiannya. Mungkin kedepannya apa Bung Jas ini bisa berbagi di Ombak. Iya, bisa juga coba KICRS, di Studies, sehingga Levinanya berjumpa dengan the other yang non-Kristen, non-beragama. Direktur kami baru penelitian tentang the nuns ya, mereka yang tidak berafiliasi dengan agama. Nah, ini kalau mau tertarik ke arah sana, ICRS juga membuka pintu lebar-lebar. Oke, siap. Ini orang dari ICRS langsung promosi ini. Bisa minta rekomendasi dari Pak Leo. Itu sudah pasti. Oke, Hana tadi komen pertanyaan mengenai buku Levinas. Tanya, dalam buku Levinas tentang totalitas itu ada tanggung jawab totalitas, ada etika atau etis dari wajah lain. Apakah mungkin juga termasuk wajah alam? Yang dimaksud dengan wajah lain itu, mungkinkah terbuka sampai situ seperti Keller misalnya menyinggung pentingnya ikatan ketergantungan yang dalam kerangka tanggung jawab manusia dengan ciptaan yang lain. Lalu ada satu lagi pertanyaannya mengenai buku Keller, mengenai Tuhan yang cybernetik. Bolehkah dijelaskan lebih luas yang jika dimaknai di masa kini khususnya konteks pandemi menyamakan laut dengan corona? Dampaknya perubahan di berbagai bidang. Bagaimana peranan Tuhan jika dimaknai dalam pandemi ini? Mungkinkah perubahan pemikiran baik dari ex nihilo atau dari chaos? Apakah Tuhan akan tetap sama? Serta dampak dari pandemi, akankah suara alam nantinya lebih dicintai atau lebih dibenci dan tertindas? Nah, ini kajian trauma ini. Silakan Pak Leo dan Gary. Atau Gary duluan, Pak Leo sudah tadi. Iya. Sebelum masuk ke Hana,
Jadi saya sepakat dengan Pak Leo tadi yang tentang Zizek dengan psikoanalisis dari tadi. Saya juga sebenarnya pernah sedikit ya, nak banyak tentang systematic violence dari Zizek. Memang dipengaruhi oleh apa tadi Pak namanya yang psikoanalisis tadi. Susah sekali namanya itu. Lacan. Yang Nama psikoanalisis orang yang Lacan ya. Jadi Lacan, satu lagi yang pernah saya dengar tentang dia yang kalau tidak salah tentang imaginaire, reality, dan symbolic order. Jadi sedikit. Jadi belum masuk ke big order itu. Jadi kayaknya Pak Leo sudah memfasilitasi pertanyaan itu. Nah, ke Hana, jadi kita lihat saya tangkap tentang totality tadi. Apakah bisa kita dari pandangan Levinas ini yang dicoba dibingkai dalam perspektifnya Pak Thomas ini melihat kalau saya menjawab dari meminjam perspektifnya Pak Thomas menekankan dalam buku ini tentang totality dan infinity-nya Emile Levinas ke pertemuan yang konkret dalam ini mengenai manusia. Yang pertama manusia, yang kedua tentang fenomena. Jadi benda alam itu fenomena, tetapi fenomena yang hanya dilihat sebagai tanda, sedangkan manusia sebagai jejak. Tak di situ. Nah, dia maju lagi satu langkah ke depan. Itu harus ada pertemuan yang konkret, karena kita akan terusik di situ, karena akan ada relasi yang etis. Sehingga satu poin yang ada dalam buku ini yang lucu, dia mengkritik yang satu pandangan aku berpikir maka aku ada, itu dalam dunia fenomenologi bagi Levinas itu tidak begitu, karena tidak mungkin saya ada di sini baru saya membayangkan yang ada di sana, itu sangat jauh begitu. Nah itu jadi kaitannya, apalagi dengan alam. Kalau saya mencoba memakai perspektifnya Pak Thomas ke alam itu, saya rasa kurang ya. Kalau saya kurang cocok, karena Levinas di sini menegaskan manusia, di Adar ini sebagai manusia. Jadi diskursnya yang ada di sini itu manusia. Jadi di Adar ini manusia, dan lebih khusus manusia itu harus ada dalam satu pertemuan yang konkret. Jadi bukan manusia di sini baru saya zoom begini. Kalau Levinas mau harus ada pertemuan yang konkret, saya harus berdiskusi dengan Pak Leo, dengan Pak Yan, dan teman-teman semua bertatap muka. Kalau begini kan, saya kita dalam satu imajinasi, mendudukkan kita dalam satu imajinasi. Saya mencoba membayangkan kalau saya bertatap muka di media sosial begini, saya ada dalam batasan tertentu melihat wajah Pak Leo atau wajah orang lain lah. Pak Leo ini bukan lagi orang lain. Ya, atau wajah yang saya baru lihat di handphone begini. Nah, itu bukan konkret. Kita tidak ada jejaknya, itu ada batasan. Sedangkan Levinas mau harus ada pertemuan yang konkret manusia. Karena kita akan melihat wajahnya itu yang membuat kita terusik. Sehingga ada jejak yang tak terbatas yang harus secara keseluruhan kita bertanggung jawab. Kurang lebih begitu. Jadi ini saya mau bilang, jadi mungkin bermasalah ya internetnya. Manusia, tetapi juga konkret, bukan hanya sebagai manusia dalam jarak jauh, melainkan manusia tapi harus ada pertemuan konkret. Nah itu ditegaskan lagi secara totalitas. Kurang lebih begitu. Nah saya mau geser lagi ke Pak Leo. Pak. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Saya tuh lagi cari-cari bukunya karena saya baca Levinas itu sudah zaman S2 ya. Kalau nggak salah kan judulnya bukunya Totality and Infinity, ya? Infinity and Totality atau gimana tuh? Totality and jadi saya kira Infinity, Pak.
Ya, jadi saya kira Levina mengcounter ya, sejauh yang saya pahami, ini mungkin saya salah paham. Jadi bisa memperbaiki. Kalau tidak salah dia menolak totality. Totality adalah alam berpikir filsafat barat ya. Yang ini sementara bagi Levina yang dalam tradisi Yahudi bukan totality yang dikejar, karena totality itu memberi godaan pada penguasaan the other ya, dan keutuhan yang dicari itu keutuhan ya. Ya kalau dalam bahasa yang tadi kritik Keller terhadap kreasi ex nihilo ya itulah ciri dari kaus kam yang tidak tahan dengan yang tidak rapi, takut dengan yang gelap, takut dengan samudera, takut dengan ombaknya. Ini ombaknya memang ditakuti banyak orang. Nah itu tapi sebaliknya Levina bilang tidak, yang diperjuangkan adalah infinity, berjumpa dengan sesama itu ada ketidakberhinggaan. Dan dia tidak mengejar holiness, tetapi eternity. Kekekalan itu jauh lebih penting daripada kekudusan ya bagi Levina. Ya saya nambah sedikit saja. Nah mungkin bagian saya itu pertanyaannya Hana yang sangat sulit ini tentang Keller. Nah Tuhan yang sibernetik itu istilah saya sendiri. Keller tidak menggunakan istilah itu. Dan istilah sibernetik itu sangat dipengaruhi bacaan saya terhadap Heschel. Abraham Joshua Heschel tentang Allah yang patos. Allah yang punya perhatian terhadap dunia ini, tapi perhatian itu bukan berarti selalu baik ya. Ada hukuman juga, ada marah-marah, ada gemes, ada sedih, ada khawatir, dan ada relasinya itu tidak atas bawah ya seperti yang selalu digambarkan orang beragama, Tuhan di atas, manusia di bawah tunduk. Tetapi kalau Allah yang patos itu seringkali justru seimbang. Kalau di kalangan Kristen sangat menekankan istilah hineni, ini aku, sebagai panggilan pelayanan begitu ya. Tapi lupa bahwa hineni itu Tuhan juga ngomong hineni. Tuhan juga ingin ditemukan oleh manusia. Nah itu gambaran teologi proses yang dipahami oleh Keller. Nah istilah sibernetik itu saya ciptakan sendiri karena saya orang komputer ya, jadi cyber itu kan. Cybernetik itu kan sistem yang kita kenal sekarang dengan artificial intelligence. Arti AI itu sangat berhutang pada teori cybernetik dari siapa namanya Werner. Nama depannya saya lupa. Eric Werner atau siapa begitu ya. Nah, dia yang menciptakan istilah cybernetik di mana sistem itu ikut tumbuh bersama dengan proses, bersama dengan jejaring. Ya, nah itu yang saya maksud, saya menciptakan istilah itu, saya terapkan pada gambarannya ketuhanan oleh Keller. Nah, jadi itu bukan istilahnya Keller ya, Hana, itu istilah saya sendiri. Jadi bisa saja salah, tapi saya senang dengan istilah itu untuk menunjukkan Tuhan yang aktif dan dinamis yang bergerak bersama-sama dengan ciptaannya. Yang jika dimaknai di masa kini, khususnya konteks pandemi, ya saya nggak tahu corona itu disamakan dengan laut atau samudra atau tidak, tetapi kita sangat sering mendengar istilah melawan corona, mengalahkan, mematikan corona dan sebagainya ya. Nah kalau kita mau memakai istilah tehomik, istilah dari istilahnya ombak ya, jadi mungkin kita ganti, kita bikin moto tehomik ya untuk ombak. Itu corona itu kan sebetulnya ya bukan makhluk hidup bahkan ya, dia kan virus itu kan bukan makhluk hidup, bukan makhluk mati. Dia hanya aktif, diaktifasi kalau ada lingkungan yang memungkinkan. Kalau dalam bahasanya Cicek yang saya sangat suka dan berulang-ulang saya pakai, corona itu beyond knowledge ya, dia di luar domain pengetahuan. Nah, itu yang kurang lebih seperti abjek ya, bisa dihubungkan dengan istilah abjeknya dari Kristeva, bahwa corona itu ya dia bukan subjek, dia juga bukan objek. Kita bilang dia objek bisa diteliti, para ahli sampai hari ini masih bingung. Terjadi mutasi berkali-kali. Tapi kalau kita bilang kita objek, toh kita juga punya kuasa untuk mengendalikannya. Jadi dia itu abjek lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau dihubungkan dengan tehomik teologi, saya kira
menghadirkan Tuhan yang cybernetik itu menjadi penting, bahwa Tuhan ikut bergumul bersama-sama dengan kita, atau dalam bahasanya siapa ya, Moltmann ya kalau tidak salah, Tuhan yang turut menderita. Ya, itu sih lebih ke Caputo ya, ke John Caputo, tapi Keller tidak begitu suka istilah itu, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Kurang lebih gambaran cybernetiknya seperti itu. Nah, bagaimana peran Tuhan juga dimaknai dalam pandemi? Ya, itu yang tadi saya respon. Memungkinkankah perubahan pemikiran baik dari ex nihilo atau dari kaos, apakah Tuhan akan tetap sama? Nah, tergantung posisi kita bagaimana. Saya kira ini Keller dikritik ya, dia dikritik habis oleh seorang teolog dari Boston College yang katanya kesalahan mendasar dari Keller adalah mencampur adukan antara patriarki dan omnipoten, dan kreasi ex nihilo dan omnipoten. Menurut tafsir biblika itu enggak selalu sama. Misalnya oleh John Levenson sudah meninggal, dia tidak merespon khusus, tapi bukunya yang terkenal itu kan Persistence of Evil ya. Apa judulnya? Jan, persisnya itu apa? John Levenson tentang Persistence of Evil lah kira-kira. Nah, itu tidak selalu dikaitkan dengan omnipoten ya, kreasi ex nihilo tidak sama dengan gimana? Suara saya mungkin putus-putus ya. Apa-apa, lanjut aja paling. Oke. Ya, jadi begitu. Lalu pertanyaan ketiganya, serta dampak dari pandemi, akankah kira-kira suara alam nantinya lebih dicintai, lebih dibenci? Nah, ini mungkin poinnya bukan soal lebih dicintai atau lebih dibenci ya, tetapi cara pandang yang berbeda ya. Tehom itu ya tetap menakutkan. Saya kira dia abjek ya. Kita tidak selalu bisa embrace di abjek. Ya, tidak mudah embrace di abjek. Jadi mungkin poinnya bukan soal lebih mencintai, lebih dicintai atau lebih disayangi, tapi lebih kepada ada pertobatan bagi kita sendiri dengan cara melihat ini yang disebut dengan kaotik gitu ya, sesuatu yang abjek, sesuatu yang di luar domain pengetahuan. Mungkin begitu respon saya. Karena skripsinya kenapa, Hana? Karena skripsi saya tentang Ayub yang dibahas Keller, jadi saya tertarik. Oh ya, cocok sekali. Ya, tinggal tunggu nanti Ana mau cerita tentang skripsinya. Mantap sekali. Oh, mantap. Tapi sepertinya dibabat itu. Masih jadi kontroversi. Ya, Anunya, silakan topik. yang mau bertanya. Ya, mungkin kita 10 menit lagi kita akan selesai diskusi. Kita akan ada kami beri kesempatan 2 orang barangkali yang mau entah mau cerita buku yang ada mirip-miripnya dengan buku yang kami cerita tadi, atau mau menyampaikan pendapat, ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum terlalu jelas. Ya, sambil menunggu kesempatan berikut nanti mungkin minggu depan akan ada ombak lagi. Kami akan membahas buku, dan harapannya kita yang hadir ini hadir lagi tahun depan, minggu depan, buku tentang kekerasan Alkitab dan kekerasan seksual pada lelaki. Jadi diundang lagi teman-teman semua bisa hadir, ngobrol-ngobrol tentang buku itu. Jadi ya, bedanya diskusi buku itu ya itu mungkin agak lebih fokus gitu. Kalau ini kita ya lebih chaos. Lebih tehomik ya. Lebih tehomik. Wah, berarti nama forum kita ini sudah visioner sekali ya. Ya itu tema-tema yang lagi top sekarang kan itu tuh, yang chaos begitu, yang membawa perubahan. Ada pergerakan di situ. Kayak di buku yang ini, social class itu social mobility yang menggerakkan ekonomi, kultural, dan sosial.
mobilitas orang-orang dari luar dan di dalam. Ya, apakah sudah tidak ada yang mau dikomentari? Saya yakin Matius ada. Coba Matius dulu. Terakhir mungkin Matius, kita mau dengar pendapat dari Matius. Ya, terima kasih More dan Pak Leo juga. Ya, Pak Leo terkait teologi konstruktif. Jadi saya juga mengikuti beberapa teolog seperti Pak Yoas, dan menurutnya kalau dogma itu akan relevan lagi kalau enggak ada penghubungnya antara dogma yang diwariskan dari masa lalu kemudian kontekskan ke masa sekarang, mungkin karena konteksnya itu berbeda sehingga Pak Yoas mengatakan demikian, sehingga dia menyarankan untuk melihatnya secara konstruktif dan juga secara metodologinya secara konstruktif juga. Yang justru yang menjadi pertanyaan sekarang itu bagaimana peran dari teologi ini di dalam konteks sekarang ini, karena dari medis itu sudah ada itu dari karena di dunia sekarang ini postmodernisme itu di satu sisi masyarakat itu terikut arus dari globalisasi, kemudian di satu sisi diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 dan sumbangsi dari ilmu pengetahuan selain teologi itu banyak dari geografi, medis juga, dan justru yang menjadi pertanyaan dari teologi ini, apalagi dari perspektif gereja, hanya itu jadi di perkembangan penelitian saya itu dogmaknya ya itu saja, jadi anti globalisasi, jadi seperti itu Pak Leo. Dan yang bisa jawab hanya Ian ini. Mungkin bisa bantu Pak Leo, kemangkan Bung Yan. More Yan, satu-satunya yang bisa jawab hanya More, satu-satunya teolog di antara navigator ombak itu hanya Bung Yan. Mem Lydia kan sosiolog, dia pakar sosiologi. Sosiologi, saya dari psikologi udah memberikan sumbangsi. Jadi teologi ini yang saya kira ini berupa stagnan sepertinya, nggak melihat lagi perkembangan zaman yang ada. Ya, ICRS itu baru saja menerbitkan buku ya, Tuhan, Virus, dan Corona. Dan Corona ya. Ya itu kan ada teolog-teolog di situ, ada Pak Bono, ada Pak Dan, ada Pak Gerit ya. Ya saya sendiri memang tidak melihat pergeseran yang terlalu berarti. Mungkin kalau Pak Yoas menulis jauh lebih bisa memberikan sumbangan. Ya. Tapi kalau Pak Dan masih dengan isu-isu teodisi yang menurut saya sudah sangat sudah kurang kena lah ya. Sejak gempa Jogja tahun 2006 dan Merapi meletus 2010, kami aktif dalam disaster relief UKDW, saya ikut terlibat di dalam situ. Pertanyaan teodisi itu tidak ada di situ. Yang ada hanya di teologi saja. Tapi ya itu masih ditawarkan ya, mungkin bagi sebagian orang masih bunyi. Jadi mungkin dogma pun masih tetap penting bagi sebagian orang ya. Sebetulnya yang saya senang dengan Pak Yoas itu adalah bukan soal membuang dogmanya, tetapi mengkontekstualkan lagi gitu lah. Kalau khotbah-khotbahnya sangat GKI, tapi di balik itu dia mendorong pada konstruksi yang lebih relevan. Itu yang buat saya menarik dan penting. Nah ini kita serahkan ke Moreyan yang paling bisa menjawab, punya otoritas untuk menjawab sebagai teolog. Ya, kemarin saya baru diskusi dengan teman di Indonesia. Katanya riset saya untuk PhD dalam Biblical Studies ini tidak teologis, jadi saya tidak berani menjawab. Soalnya saya menafsir Alkitab, belum ada teologinya, baru mau saya buat. Jadi, gimana saya mau bikin?
Ditanya, terus teologinya apa ya? Saya baru mau buat, gimana? Ini tidak jelas lagi posisi saya ini. Di Tunggu Indonesia. aja Matius, tunggu. Ya jadi pertanyaan memang karena peran teologi itu nggak seperti ilmu-ilmu yang lain. Itu kalau di sini itu ya jujur saja itu, aduh memang sulit sekali karena waktu lalu itu saya kasih itu Yesus dan pemahaman Yesus di era postmodernisme, tapi di baru kasih pendapat begitu langsung di counter gitu. Makanya kembali ke Yesus yang dipahami dia buat pertama sampai keempat, tapi karena ini di teologi sepertinya ada celah untuk hal itu, jadi bab 1 dirubah lagi ini. Mantap Matius. Ini kita menanti Matius mau presentasi tentang skripsinya. Ya, Matius jadi, dan Hana. Harus Bisa pindah kalau di teologi ditolak, bisa pindah ke sosiologi agama. Ini ada kaprodinya di sini. ya, kaprodinya orang Ombak, jadi jangan takut. Ya. Kalau sosiologi agama apapun boleh. Mau trauma apapun boleh. bisa, everything Silakan. under the sun tuh bisa. Ya, silakan ini dimatikan mengobok-obok dulu aja dogma. recordingnya. Tunggu sebentar, Ya. mau tutup dulu acara ini. Ya, terima Katolik kasih udah teman-teman jauh yang hadir. Kami senang Satu sekali menit, masih bisa? banyak yang setia bersama-sama dengan Ombak tadi, walaupun ya saya sebagai operator terlambat membuka room. Ya, kedepannya mungkin kami berharap supaya kita bisa jumpa langsung ya. Bisa ada ngopi-ngopi, ngeteh gitu. Ya, saya terlambat tadi karena ya itu tadi pertemuan pertama pertama dalam sejarah kehidupan sekolah saya di sini nih, pertama kali jumpa. Oke, ya terima kasih teman-teman yang hadir, yang masih setia sampai akhir. Ada Bung Jas tadi, mana Bung Jas ya sudah keluar. Ada Bung Evan Sanjaya, ada ini Kak Prodi ini memang membawa nama baik Prodi. Oke, terima kasih.